Ini di drop di RT masing-masing Pak ya? Iya, di tempat Ketua RT nggih. Ketua RT Pak, semuanya. Baru setelah itu di bagian keluarga nggih. Nggih, nggih. Tidur apa masak sih buat tahu. Sun. Awal mas bro. Makasih ya, makasih. Oke. Monggo. Pak Joko, untuk RT 3 ada berapa penerima paket Pak? Insya Allah hanya 5. Hanya 5 ya? Iya. Itu perlu dipeta nih Jadi ini di drop di rumah Pak RT. Ketua RT nggih. Besok langsung Baru di bertepatan dengan arisan. didistribusikan ke warga nggih. Iya. Siap. Makasih. Ya, Pak Joko, makasih Pak. Sama-sama Sun. Iya Pak. Oke, siap. Terakhir ini Pak Abang Andi. Iya. Terakhir nggih. Ya, ini terakhir Pak dari RT 1 sampai 5. Tadi ini ya. Iya tadi ini. Tadi kan. Kecuali RT 4 ya, ya RT tadi yang di 4, RT 4 sama 6. 4 sama 6 ngambil sendiri tadi Iya, ya, sama didistribusikan tujuh. sendiri ya. Iya. Oh ya. Geledek ya Pak geledek. Ini kan ambil diri. Mengambil sendiri. Oke, siap. Oke, terima kasih Bos. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo. Pak, jangan lah. Petani nang omah. Kalau mau, nggih. Unit Pengumpul Zakat atau UPZ Masjid Al-Muhajirin Perum Menganti Permai Hulaan Menganti Gresik mulai menyalurkan zakat pada Sabtu 6 April 2024 kemarin kepada warga perumahan Menganti Permai. Dalam sambutannya, Ketua RW 09 Bapak Yantoso menyampaikan apresiasi kepada UPZ Masjid Al-Muhajirin beserta takmir dan jamaah serta relawan dan semua pihak termasuk semua ketua RT yang turut membantu pendataan warga yang berhak menerima zakat hingga jalannya pendistribusian zakat sehingga memunculkan semangat indahnya berbagi di antara sesama warga. Sementara itu Bapak Haji Atekan selaku Ketua UPZ Masjid Al-Muhajirin menyampaikan untuk tahun ini ada 106 warga yang berhak menerima zakat. Untuk itu Bapak Atekan juga mengapresiasi para ketua RT yang turut membantu mengkoordinir pembagian zakat kepada warganya sehingga jalannya pendistribusian bisa berjalan lebih cepat. Yang menarik adalah semangat UPZ Masjid Al-Muhajirin yang mengemas paket zakat yang diberikan hingga menyerupai parsel lebaran demi memberikan yang terbaik kepada warga. Lebih lengkapnya, simak wawancara Warta 9 berikut ini bersama Bapak Gosali Nur selaku Sekretaris UPZ Masjid Al-Muhajirin. Sebagai warga di sini kami sangat mengapresiasi sekali. Kami bersyukur atas karunia rahmat yang kuasa. Kami diberikan jenengan-jenengan ini orang-orang yang terbaik, orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan kewajiban syariat agama. Semoga niat tulus dari Bapak dan Ibu semuanya warga Menganti Permai ini diridhoi oleh Yang Kuasa
apa yang dilakukan ini menjadi suatu kesinambungan bahwa menunaikan zakat berbagi menjadi suatu kebiasaan bagi warga kita, bahwa berbagi itu indah, bersama itu indah, berbagi atas karunia rahmat yang kuasa beri. Bapak-bapak sekalian, untuk menyingkat waktu, hari ini akan kita bagikan paket zakat yang terdiri dari 5 kilo beras, kita tambah dengan 1 kilo gula pasir, kita tambah lagi dengan 1 minyak goreng, dan kita tambah 5 bungkus Indomie goreng. Insya Allah ini yang terbaik yang kita akan berikan. Kita memberikan yang terbaik untuk warga yang ada di Menganti Permai yang sudah kita data untuk menjadi penerima zakat. Mudah-mudahan hal yang baik ini berkesinambungan untuk ke depan, dan kesadaran untuk membayar zakat bukan hanya zakat fitrah, tapi zakat-zakat yang lain, zakat mal, zakat pendapatan bisa kita kelola dan kita kembalikan lagi kepada warga yang membutuhkan. Untuk itu, Bapak-bapak sekalian, hari ini ada sekitar 106 jumlah warga yang berhak untuk menerima, tapi total yang kita akan berikan sekitar 159 atau 160 daripada bingkisan yang akan kita sebarkan untuk para penerima, para mustahik daripada zakat. Untuk itu kami akan berikan data untuk RT 01, data yang sudah masuk dari Bapak Ketua RT 1 dari bungkus sekitar 15, itu 115. Nanti mekanismenya tergantung dari Bapak-bapak sekalian. Tadi saya diberi masukan dari Bapak Ketua RT 02, Bapak Edi, untuk RT 02 beliau mohon untuk di-drop, disuplai aja di rumah Pak Edi, nanti Pak RW, Pak RT yang akan mensuplai kepada warganya. Kalau ada yang demikian, ini juga meringankan tugas kami. Nanti dari RT 1 atau RT yang lain, kalau mau begitu monggo Pak. Jadi nanti saya suplai di satu tempat dan Pak RT yang akan memberikan kepada yang bersangkutan. Jadi lebih cepat dan lebih efisien. Iya, dan nanti setelah ditandatangani nanti akan dikembalikan kita akan gunakan data ini untuk tahun ke depan. Insya Allah kita akan update data selama 5 tahun kemarin ada di kami, siapa-siapa yang penerima zakat ada di kami. Terima kasih sekali atas support yang diberikan Pak RW dan Bapak RT untuk kelangsungan pelajaran daripada tugas-tugas kami. Kami juga menerima titipan dari salah satu saudara kita, Abah Heru, yang memberikan zakat mal. Nanti saya akan berikan kepada Bapak RT-nya masing-masing, sudah ada namanya. Nanti ini mungkin lebih baik dihandle sama Bapak RT-nya masing-masing dipakai. Ya, zakat mal nanti akan saya berikan, dan Bapak RT memberikan itu kepada pihak yang sudah tercantum di amplop yang sudah diberikan. Selamat aktivitas muasyarah penjajah dan semuanya membawa rezeki untuk orang-orang selanjutnya terakhir kita bersama, dan nanti secara simbolis nanti untuk pembelajaran pertama akan dibuka oleh Assalamualaikum Pak Gosali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indrawan.
Pak Ghazali, untuk panitia unit pengumpul zakat atau UPZ Masjid Al Muhajirin Menganti Permai untuk tahun 2024 ini, seperti apa Pak? Penerimaan maupun pendistribusian zakat? Ya, secara umum sehingga malam hari ini sepertinya ini hampir sama dengan tahun lalu Pak untuk jadi alhamdulillah data sudah kami dapatkan 2 minggu Lebaran, 2 minggu bulan puasa kita dapat dari beberapa RT itu insya Allah total untuk warga itu sekitar 106 jiwa mustahik yang kita berikan. 106 jiwa. 106 G. Kemudian untuk lain-lain termasuk security, kemudian umum dari PT Menganti Permai dan lain-lain kita total mempersiapkan sejumlah 160 paket zakat. Jadi ada kelebihan sebanyak Pak? Tidak, hampir sama. Oh, hampir sama. Tahun lalu itu insya Allah 167. 167 iya. paket. Jadi agak sedikit ya kurang lebih lah, nggak sampai 10% kan turunnya. Kita sebenarnya mempersiapkan khawatir kelonjakan kita 180 paket. Jadi kita oleh tim kami, oleh Pak Agus Ahadiyat, beliau sudah mempersiapkan sebesar itu. Namun ternyata setelah data masuk itu berkurang 20 paket. Nanti kita akan kalkulasikan selanjutnya. Sementara itu Pak Indra. Ini bagian penimbangan ya Pak Gresik? Iya, sini ya. Cukup siji. Bagian penimbangan ini ya? Iya. Tinggal nimbangnya ngatakan nih. Orang mau Per berapa kilo tuh Pak? 5 kilo. 5 kilo ya? Ini dipakai, ditambah dengan Indomie 5. Oh, nanti tambah lagi nih Pak ya? Ya, tambah Indomie 5, tambah minyak goreng, sama gula. Oh, oke. Paket komplit. Makasih bro. Nah, paket telur besar Pak Cep, konon kidungan nih ta? Kidungane, ya, kidungan apa? Parian. Harian. Saya nimbang fokus. Wes. Mantap tenan. Katepen. Ras larang jatuh mantep. Ini pas komen ras larang nimbangnya jelek kayak. Kalau barang kita. Terakhir. Alhamdulillah. Lo tekuan dulu. Panti yang mengajukan proposal ke Masjid Al Muhajirin. Oh, jadi ada pengajuan proposal juga Pak? Pengajuan, Pak. Oh, nggih. Ada berapa Pak panti asuhan Pak yang Proposalnya kalau ini pinter Pak. Proposal saya panti asuhan. Gangsal nomor 3. Sekawan. ada 4? Ada 4. Oh, gangsal. Ada 5 nggih. Ya, seperti tahun-tahun yang lalu itu biasanya 5. Oh, 5 nggih. Jadi mereka juga diberikan paket zakat fitrah ini ya? Zakat fitrah. Meliputi apa aja nih Pak? Ada. Biasanya kalau panti itu full beras. Oh, beras nggih. Permintaannya khususnya itu beras. Oh, gitu nggih. Iya. Jadi bukan seperti paket yang untuk warga Menganti Permai nggih. Oh, enggak. Kalau Menganti Permai kan ada. Beras. Oh. Dia di sana katanya sudah ada. Oh, ngoten nggih. Permintaannya itu khusus beras saja. Khusus beras nggih. Kalau di panti itu. Nggih, siap Padam. Nggih. Nggih, matur nuwun Padam. Nggih. Jeli, ini yang menarik kan untuk kemasannya gitu. Kemasan untuk zakat yang didistribusikan keluarga ini menarik Pak. Seperti parcel ya. Jelaskan tuh Pak, gimana Pak? Betul sekali. Ini atas inisiasi ketua kami, itu Abah Tekan, kalau nggak salah itu sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu, kalau nggak salah tahun
tahun 2020 dimulai. Jadi udah lama. Ya, waktu itu kita buat semacam parsel berapa saya Pak, kotak. Ya, waktu itu kan ya kotak. Jadi isinya hampir sama. Jadi beras waktu itu juga 5 kilo, kemudian gula, kemudian minyak goreng juga Indomie. Kemudian seiring perkembangan zaman sepertinya bawa kotak terlalu besar jadi kita sejak 2 tahun yang lalu itu kita coba pakai goodie bag. Nah, itu kesan lebih sedikit ya bagus lah. Ya memang dari warga tuh bertanya-tanya Pak, loh yuk parcel gitu. Jadi mungkin sedikit ada pertanyaan dari warga. Jadi kita ini menghargai para mustahik sebenarnya. Jadi supaya mereka kalau selama ini kan hanya beras dengan kresek Pak. Ya, jadi itu mungkin kesannya kan sudah biasa. Nah, kita memberikan yang terbaik lah untuk mustahik supaya beliau benar-benar juga ikut merasakannya. Jadi alhamdulillah itu diterima dengan baik oleh para mustahik yang ada di wilayah kita. Pak, tadi ada tas yang warna hijau, ada yang kuning nih. Bedanya Pak? Nggak ada beda, waktu itu memang stok aja Pak. Sama aja ya? Sama aja, stok aja. Tasnya adanya warna Iya, agak susah Pak kalau cari yang sama semua. Iya, sama saja. Iya. Yang istilahnya yang menarik Pak, untuk tahun ini apa nih Pak? Yang menarik? Ya tahun ini yang saya lihat menarik itu antusias Pak, antusias para jamaah. Jadi kami sebenarnya dari UPZ kan sekitar yang terdaftar di UPZ itu sekitar hanya mungkin 12 ya, 11 orang yang terdaftar di kabupaten. Tapi ya yang resmi ya, tetapi kami juga istilahnya beberapa jamaah yang punya waktu dan bersedia untuk ikhlas tenaganya itu juga kita tampung juga kita terlibatkan juga sehingga total tahun ini itu 21 jamaah sebagai panitia di sini.
Untuk panitia UPZ itu termasuk amil maksudnya Pak? Amil Jadi zakat. memang kami ini sebenarnya Pak Indra, kita juga baru tahu. Sebelumnya kita kan pakai panitia zakat ya. Itu setelah kita mendapatkan pengetahuan dari salah satu kiai atau waktu itu kita ada acara di Ladifa, beliau mengatakan beda antara panitia zakat dan UPZ. Kalau panitia zakat itu hanya menerima Pak, ternyata menurut beliau dari fikihnya itu hanya menerima. Nah itu nggak bisa. Yang hanya UPZ harusnya Basnas kan, tapi karena Basnas itu kan secara nasional. Tapi untuk yang istilahnya untuk yang ke bawahnya itu nama UPZ, tapi di bawah Basnas. Jadi kami ini mendaftarkan Pak, mendaftarkan diri ke Basnas Kabupaten Gresik. Nah kami dapat SK-nya dan SK ini berlaku 5 tahun. Yang berhak untuk mendistribusikan Iya, adalah UPZ. UPZ, Iya, jadi pengumpul zakat. iya, jadi menerima dan mendistribusikan. Kalau panitia zakat hanya bisa menerima Pak. Nah, itu yang baru kita tahu. Sebuah takmir masjid ya, belum ada UPZ-nya gitu gimana tuh Pak? Seharusnya mereka ya bertanya Pak, harusnya Pak ke yang lebih tahu ya. Memang di masyarakat tuh kayaknya masih belum, ya mohon maaf ya, masih mungkin keterbatasan pengetahuan kali ya. Jadi kami pun nggak tahu soalnya Pak. Jadi karena kita belajar pengetahuan. Kalau secara dampaknya langsung ada nggak Pak? Kalau yang tidak punya UPZ itu. Ya secara langsung nggak ada dampaknya Pak. Tapi secara legalitasnya itu Pak, legalitasnya. Iya, karena kita juga ada pelaporan Pak. Takmir Masjid Al-Muhajirin sendiri ini sejak kapan Pak ada UPZ? 5 tahun yang lalu. Tahun kita terdaftar tahun 2021. Oh 2021. Iya, terdaftar sudah. Sampai masa bakti kita 2026. Oh jadi ada masa baktinya? Iya, 5 tahun Pak. 5 tahun. 5 tahun nanti kita setelah 5 tahun kita perbarui. Daftar ulang. Iya. Karena kan biasa yang di masjid kan orang sudah berusia gitu Pak ya. Ya bukan nggak mungkin kan ada yang mungkin sudah meninggal atau apa kan itu harus diperbaharui Pak. Nggih. Terus Istilahnya ada nggak Pak pertanggungjawaban anggota UPZ? ada nggak? Ada Pak. Saya selalu koordinasi dengan Ladifa kapan akan melakukan laporan pertanggungjawabannya ke, misalnya bukan pertanggungjawab ya, kita laporan aja, bukan pertanggungjawab, laporan ini kita melakukan kegiatan seperti ini, kita dapat berapa kita laporkan aja. Jadi bukan berarti pertanggungjawab tapi hanya laporan, memberikan informasi kepada UPZ Kabupaten, Basnas Kabupaten. Yang di Ladifa itu adalah Basnas Kabupaten. Bukan, kita sama-sama. Jadi kami jadi sama-sama takmir. Jadi waktu itu abatakan sama Abah Aziz yang mendaftarkan ke kabupaten. Jadi kalau lapor sama-sama Pak. Maksudnya ono koncoe bareng gitu loh Pak. Iya. Di masjid di perumahan Ladifa itu juga Sama kami kita, UPZ juga. Iya. saling belajar gitu Pak ya. Nggih, saling belajar alhamdulillah. Terima kasih Pak Gusari. Nggih, sami-sami Pak Indra, sehat selalu. Nggih. Nggih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.